Jungle. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Dini Sania Purnada di Jakarta Saru. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan. Seorang siswi dilaporkan hampir pingsan karena stres ringan. Setelah temannya kembali menanyakan hal yang sama sampai 7 kali. Sebenarnya sudah tertulis jelas di pengumuman sekolah. Baik Safira, sudah berada di lokasi kejadian, bagaimana situasinya di sana? Baik, Dini. Saya sedang berada di lokasi kejadian di mana insiden literasi tingkat rendah baru saja terjadi. Korban dilaporkan mengalami serangan lelah hati setelah menerima pernyataan yang sama dari 3 orang berbeda dan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kami berhasil menemui korban yang diketahui berinisial A. Ia mengaku hanya ingin hidup tenang dan damai sebelum buku WhatsApp kembali ramai. Nih ya, saya tuh cuma pengen belajar, tapi kenapa di grup teh nanya hal yang sama? Padahal udah saya forward pengumumannya, udah saya screenshot juga, tapi kenapa nanya hal yang sama terus? Kenapa sih orang-orang teh? Saya juga sekarang sedang bersama pelaku, mari kita dengar penjelasannya. Aku nanya lagi soalnya biar aku yakin. Soalnya kalau aku salah seragam, aku salah sendiri dong. Saya tuh sebenarnya udah buat pengumuman, pakai huruf kapital, pakai emoji, pakai italic, bold, underline, udah sampai kayak gitu. Tapi tetap aja ada siswa yang nanya-nanya terus, "Pak, pakai baju apa besok? Pak, pakai baju apa besok?" Padahal harusnya kan tinggal baca aja ya. Dari hasil observasi kami, kejadian seperti ini bukan kali pertama. Bahkan, menurut survei fiktif kami, 9 dari 10 orang siswa lebih cepat mengetik pertanyaan daripada membaca pengumuman. Baik Dini, silahkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Safira sudah meliput di tempat kejadian. Semoga kita semua belajar bahwa literasi bukan hanya membaca buku, tetapi juga membaca grup WA sampai selesai. Saya Dini Sania Purnada, izin pamit undur diri. Ingat, sebelum bertanya, coba baca dulu. Karena membaca adalah bentuk kasih sayang bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Jungle. Ih, parah sih ya temen berita nak, tapi orang ge kitunya. Oh, udah kasih apa entah padahal infonya geus jelas di grup. Nanya deui. Nah, Tapi sih mau dipikir-pikir deui namun kehilangan kemampuan literasi naon yang terjadi. Kejadian tadi membuktikan bahwa literasi di Indonesia masih sangat rendah. Tahu gak sih, literasi itu bukan cuma soal baca dan tulis, tapi kemampuan memahami, menalar, dan mengolah informasi secara kritis. Dan faktanya, kemampuan literasi kita memang masih memprihatinkan loh. Menurut data yang saya punya, yang pertama, PISA tahun 2022 menyatakan skor membaca di Indonesia hanya 359, dan itu ada di bawah rata-rata OECD 476. Yang kedua, dari UNESCO menyatakan bahwa minat baca di Indonesia hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang yang minat membaca. Data yang ketiga dari BPS tahun 2023 menyatakan rata-rata masyarakat di Indonesia membaca buku hanya 15-20 menit per hari. Tapi menonton televisi dan scroll media sosial lebih dari 3 jam per hari. Data yang terakhir, survei Kata Data tahun 2024 menyatakan 6 dari 10 remaja mengaku jarang membaca buku non-fiksi dan berita mendalam. Masalahnya, rendahnya literasi itu bukan hanya sekedar angka. Itu tentang cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan menghadapi dunia yang penuh informasi palsu. Sekarang, budaya brainrot makin marak.
Kita lebih sering konsumsi hiburan cepat daripada pengetahuan yang bermakna. Kita sibuk mengikuti tren, tapi lupa cara berpikir kritis. Yang penting viral. Baca teks panjang, aduh males deh. Beginilah kenyataannya. Kita hidup di era brain rot. Otak kita jadi lelah karena dijejali konten instan tanpa makna. Kita cepat bosan, mudah marah, dan tidak menikmati hidup cara berpikir kritis. Tren joget viral, gosip, berita hoaks, semuanya jadi lebih menarik daripada artikel, esai, atau buku. Kalau kita kehilangan literasi, kita kehilangan kemampuan untuk memahami kebenaran. Kita mudah terprovokasi, kita kehilangan empati, dan kita lebih suka viral daripada bernilai. Tapi, semua belum terlambat. Kita bisa mulai dengan karakter-karakter Pancawaluya. Menumbuhkan minat literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi tentang membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup. Dan itu semua bisa dimulai dari nilai-nilai Pancawaluya. Yang pertama yaitu cager, artinya sehat. Tubuh yang sehat, pikirannya segar adalah dasar untuk tumbuhnya semangat membaca dan belajar. Orang yang cager senang belajar karena hatinya lapang dan pikirannya jernih. Selanjutnya yaitu bager, berarti baik. Orang yang literat bukan hanya pandai bicara, tapi juga tahu bagaimana berbuat baik. Ia menggunakan pengetahuan untuk menebar manfaat, bukan untuk meninggikan diri. Selanjutnya yaitu benar, berarti jujur dan berprinsip. Literasi melatih kita berpikir kritis, membedakan mana yang benar dan mana yang salah di tengah derasnya informasi. Orang yang benar berani berpihak pada kebenaran, walaupun tak selalu mudah. Selanjutnya yaitu pintar, yang berarti cerdas. Tapi, kecerdasan itu bukan sekedar hafal atau pintar nilai aja. Orang yang pintar mampu memahami, menganalisis, dan mencipta. Dan dari literasi itulah lahir ide-ide baru atau karya yang bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya yaitu singer, yang berarti cekatan dan terampil. Orang yang literat tidak hanya tahu, tapi juga mampu melakukan. Ia sigap menghadapi tantangan, terampil menggunakan pengetahuan, dan kreatif mencari solusi. Literasi menjadikan kita tidak hanya pintar di kepala, tapi juga tanggap di tangan. Dengan cager, bager, benar, pinter, tersinger, literasi menjadi karakter. Bukan hanya kebiasaan membaca, tetapi cara hidup yang membangun manusia, Purwakarta yang istimewa. Karena bangsa yang literat adalah bangsa yang sehat, baik, benar, cerdas, dan terampil.